Kembali ke channel School Horizon. Kali ini akan dibahas soal-soal ulangan listrik statis materi level SMA kelas 12 beserta pembahasannya. Berikut 7 soal yang akan dibahas di video kali ini. Nomor 6, nomor 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, soal pertama. Dua buah muatan listrik terpisah sejauh 0,05 meter masing-masing bermuatan 3 kali 10 pangkat negatif 5 dan 10 pangkat negatif 5. Kita dapat tulis diketahui jarak antar muatannya 0,05 meter. Q1-nya 3 dikali 10 pangkat negatif 5 coulomb. Q2-nya 10 pangkat negatif 5 coulomb. Permitivitas relatif bahan itu ER-nya adalah 2. Ditanya besar gaya coulomb yang bekerja pada kedua muatan tersebut. Oke. Kita akan gunakan rumus besar gaya coulomb di F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Untuk K kita dapat ganti menjadi 1/4 pi E kali Q1 Q2 per R kuadrat. Untuk E-nya, yaitu bahannya yaitu memiliki permitivitas relatif 2. Jadi kita dapat pecah menjadi E-nya sama dengan ER dikali E0, di mana E0 adalah permitivitas vakum. Kita dapat urai menjadi 1/ER dikali 1/4 pi E0 dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya, ER-nya 2. Untuk 1/4 pi E0 ini adalah suatu tetapan, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9. Q1-nya 3 dikali 10 pangkat negatif 5. Q2-nya 10 pangkat negatif 5. R-nya 5 kali 10 pangkat negatif 2 di kuadrat. Kita dapat kerjakan menjadi 9 dikali 3 dikali 10 pangkat negatif 1 dibagi 2 dikali 25 dikali 10 pangkat negatif 4. Kita peroleh 27 dibagi 50 dikali 10 pangkat 3. Atau kita kalikan 2 menjadi 54 dibagi 100 dikali 10 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 540 coulomb. Untuk nomor 2, dua muatan listrik tarik-menarik dengan gaya F coulomb untuk jarak kedua muatan R. Kita punya kondisi awal. Awal F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Untuk keadaan akhir, muatannya dibuat 4 kali semula, berarti menjadi 4Q1, 4Q2. Tapi gaya coulombnya konstan, berarti tetap F. Berarti yang berubah bukan gaya coulombnya, tetapi jaraknya. Jaraknya saya tuliskan dengan R aksen kuadrat. Nah, kita ingin mencari hubungan R aksen terhadap R. Karena kita tahu bahwa gayanya adalah sama, kita dapat menyamakan ini F sama dengan F. Kita dapat langsung saja, berarti K Q1 Q2 per R kuadrat sama dengan K dikali 4Q1 4Q2 per R aksen kuadrat. Kita dapat coret K Q1 dan Q2, jadi 1/R kuadrat sama dengan 4 per 4 kali 4 jadi 16 per R aksen kuadrat. Kita tarik akar kedua ruas, jadi 1/R sama dengan 4 per R aksen. Kita kalikan silang menjadi R aksen sama dengan 4R.
Oke. Jadi jawabannya adalah jarak kedua muatan sekarang adalah menjadi 4 kali semula. Oke. Untuk nomor 3, perhatikan gambar di bawah. Jarak muatan A dan B 9 cm. Jika muatan plus Q terletak antara A dan B, di mana harus diletakkan supaya gaya kulomnya 0. Dari sini kita lihat, agar gaya kulomnya 0, mungkin muatan plus Q-nya diletakkan sedikit mendekati muatan yang kecil. Kita taruh di sini. Ini muatan A, B, ini muatan C, ini plus Q. Jarak dari A-nya misalkan sebagai X meter atau X cm. Sehingga jarak muatan C ke B adalah R min X atau 9 min X cm. Oke. Ada interaksi gaya antara muatan C. Jadi untuk muatan C dan A ini tarik-menarik, jadi ada gaya ke kiri. Dan ada juga tarik-menarik antara C dan B ke arah kanan. Jadi kita kasih nama di sini adalah FCA dan FCB. Syarat gaya kulomnya 0 berarti besar gaya ke kiri sama dengan besar gaya ke kanan. Berarti kita masukkan ke rumus. Berarti K kali QC kali QA dibagi RAC kuadrat sama dengan K dikali QC dikali QB bagi RCB kuadrat. Kita coret suku yang sama. Untuk QA-nya itu adalah Q. Nah, kita abaikan tanda negatifnya. Jaraknya adalah X kuadrat. X dipangkat 2 dari rumus. QB-nya negatif 4Q. Ini adalah 9 min X kuadrat. Oke. Q-nya kita coret. Kemudian kita akarkan kedua ruas. Sehingga menjadi 1 per X sama dengan 2 per 9 min X. Kita kalikan silang. Berarti 9 min X sama dengan 2X. Berarti 9 sama dengan 3X. Berarti X sama dengan 9 dibagi 3. Berarti 3 cm. Berarti muatan C diletakkan. Berarti muatan C diletakkan 3 cm dari A dan 6 cm dari B. Oke. Nomor 4. Pertama kita gambarkan dulu satu persegi. Kemudian ada muatan listrik diletakkan berurutan. Jadi melingkar ini muatan Q1, Q2 dan Q3. Oke. Kita berikan dulu nama-namanya dulu. Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Untuk rusuknya misalkan karena tidak diberikan, kita anggap panjang sisi perseginya ini 2 meter. Berarti jarak antara Q1 dan Q3 adalah diagonal bidang persegi, yaitu 2/2 meter. Oke. Ditanya, ini ada gaya interaksi. Ini antara F1 dan 2, ini ada gaya F12. Dan antara F13 ada gaya F13. Oke. Gayanya mungkin seperti ini ya, kalau digambarkan. F12 dan F13. Tapi kita tidak ingin mencari resultannya, kita ingin tahu perbandingan gaya tersebut F12 banding F13. Kita tinggal masukkan ke rumus, berarti F12 K Q1 Q2 per R12 kuadrat, F13 berarti K Q1 Q3 per R13 kuadrat. Kita dapat coret untuk yang samanya. Kita susun menjadi Q2 per Q3 dikali R13 kuadrat per R12 kuadrat. Oke. Kita masukkan untuk Q2-nya dan Q3-nya sama, berarti dicoret lagi. R13 jarak muatan 1 dan 3 itu 2/2 kuadrat. R12-nya itu 2 meter kuadrat.
Berarti kita peroleh ini 8 dibagi 4. Berarti perbandingannya adalah 2 dibanding 1. Oke, nomor 5. Ada sebuah titik bermuatan Q berada di posisi P dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan plus, sehingga mengalami gaya. Kita harus diketahui dulu. Jadi gayanya adalah 0,05 Newton. Besar muatan yang ditaruh adalah 5 dikali 10 pangkat min 6 Coulomb. Ditanya adalah pengaruh medan listrik di titik P. Kita gunakan hubungan antara gaya Coulomb dengan medan listrik, yaitu F sama dengan Q dikali E. Berarti E sama dengan F dibagi Q. F-nya 0,05, Q-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 6. Kita dapat hitung menjadi 5 dikali 10 pangkat min 2 per 5 dikali 10 pangkat min 6. Jadi jawabannya adalah 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Nomor 5, ada dua buah muatan listrik berpisah jauh 10 cm. Oke, kita perhatikan di sini ada muatannya, ada jenisnya. Ini muatan Q1-nya ini adalah plus, Q2-nya adalah negatif 5. Kita ingat bahwa untuk medan listrik, arahnya adalah keluar dari titik positif, keluar dari muatan positif, namun masuk ke muatan negatif. Kita analisis dulu posisi kemungkinan titik di mana kuat medannya 0. Apabila kita memilih posisi titik di antara kedua muatan, maka vektor yang muncul adalah ke kanan dan ke kanan. Karena medan listrik dari Q1 itu menjauhi, medan listrik ke arah Q2 mendekati. Berarti resultannya tidak mungkin 0. Berarti kita harus memilih posisi titiknya itu di luar garis hubung kedua muatan. Jadi di perpanjangan kedua garis hubungnya. Apabila kita memilih posisinya terlalu dekat dengan Q1, kita tidak mungkin dapat mendapatkan resultan kuat medan 0. Karena Q1-nya terlalu dominan. Jadi kita pilih posisi titiknya ada di sini. Karena ini titik P. Nah, di sini dia ada pengaruh dua medan listrik. Pertama, menjauhi. Ini adalah E1 dan kedua adalah mendekati muatan negatif. Ini adalah E2. Ini E2 dan E1. Arah E1 itu keluar dari muatan positif. Jadi syarat kuat medan 0-nya, karena medan listrik adalah besaran vektor, berarti medan listrik ke kiri sama dengan medan listrik ke kanan. Berarti KQ1 per R1 kuadrat sama dengan KQ2 per R2 kuadrat. Misalkan jarak dari Q2 ke titik P-nya ini adalah X. Berarti Q1-nya itu 20. Jaraknya adalah, ini adalah 10 cm ya. Berarti 10 cm plus X. Untuk Q2-nya besarnya adalah 5 kali 10 pangkat 8. Kita bisa coret ya. R2-nya adalah X kuadrat. Kita bagi 5 dengan 20 jadi 4. Kemudian kita tarik akar. Jadi 2 dibagi 10 plus X sama dengan 1 per X. Kalikan silang, berarti 2X sama dengan 10 plus X. Berarti X sama dengan 10 cm. Artinya, kuat medan yang 0-nya adalah sejauh 10 cm dari muatan Q2. Jadi, posisi titik dengan kuat medan 0 adalah 10 cm dari Q2 dengan arah menjauhi Q1. Oke, jadi ini ada jawabannya. Oke. Soal terakhir.
tiga buah muatan listrik berada pada titik sudut segitiga ABC sama kaki dengan AB sama dengan AC 10 cm. AB sama BC. Berarti AC-nya adalah sebuah K2. Nah, di sini muatannya plus 3 mikrocoulomb. Berarti di titik B ada dua gaya coulomb. Itu gaya ke bawah dan gaya ke kiri. Gaya ke bawah adalah FBA. Gaya ke kiri adalah FBC. Kita cari dulu. Ternyata besar FBA dan FBC itu sama. Kenapa? Karena muatannya sama. Besarnya semua sama dan jaraknya pun antara AB dan BC juga sama. Jadi kita dapat hitung sekali saja. Jaraknya itu 0,1 meter ya. Ini berarti jadi 81 kali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 2. Jadi 8,1 Newton. Oke. Untuk resultannya, berarti ini besar FBC-nya 8,1 Newton, besar FBA-nya 8,1 Newton. Karena kedua komponen vektor tersebut membentuk sudut siku-siku, berarti resultannya adalah 8,1 akar 2 Newton. Ini kita peroleh dari rumus Pythagoras. Oke. Bagaimana pendapat kalian mengenai pembahasan ini? Okay, let me know what you think in the comment section below. Okay, see you guys in my next video. Thank you. Bye.